إله إلا الله محمد رسول الله. Baiklah, kita mulai aja ya. Bentar, ini kok ada ini yang kecil. Baik. Jadi cara mengelola emosi dan manajemen konflik dalam rumah tangga ya. Jadi karena ini bicara tentang rumah tangga ya, ini kita kalaupun ada yang belum nikah nggak apa-apa ya, ini satu wawasan aja gitu ya. Jadi perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut ajaran Islam, perkawinan itu adalah ikatan suci, agung, dan kokoh ya di antara seorang pria dan wanita sesuai dengan telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam bingkai ibadah ya. Jadi ingat, dalam bingkai ibadah. Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita tidak boleh main-main dengan pernikahan, ya. Tapi pernikahan itu sendiri sudah separuh ibadah. Nah, sekarang tinggal bagaimana separuh ibadah yang lain itu diisi ya dengan ibadah-ibadah yang lain dan amalan-amalan yang lain. Terutama dalam hal ini adalah untuk keluarga. Nah, keluarga yang telah dibentuk itu akan mengalami perubahan dalam peran, tugas, fungsi, ya, sehingga memerlukan penyesuaian. Mengapa dalam peran yang tadinya jomblo, yang tadinya belum punya ini, sekarang sudah jadi seorang istri yang laki-laki sudah jadi seorang suami, kan beda ya. Lagi dan persennya sudah punya, tidak hanya seorang kita, seorang ibu. Iya, perannya itu terus berubah, bertambah gitu ya. Ya udah, kalau mau makan sendiri udah oke. Tugasnya makanan ya untuk suaminya, untuk keluarganya ya, yang masing-masing ini dalam agama Islam itu masing-masing punya tugas yang berbeda ya. Jadi yang laki-laki suami sebagai kepala rumah tangga, yang putri sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, tentunya dengan aplikasi yang berbeda-beda gitu ya. Masing-masing punya tanggung jawab utama. Meskipun di dalam prakteknya mereka itu satu tim dalam keluarga itu ya, satu tim. Bisa saja yang meskipun ibu rumah tangga, tetapi kerjaan rumah tangga itu bukan berarti ditimpakan kepada ibu ya, tapi bersama-sama gitu ya. Nah, untuk seperti ini membutuhkan penyesuaian. Dalam proses penyesuaian ini tidak hanya pada yang baru nikah ya, tetapi selama masa pernikahan itu selalu saja masih diperlukan penyesuaian ya. Dan kadang-kadang tidak terhindar dari adanya konflik gitu ya. Jadi adanya konflik itu satu hal yang biasa gitu ya. Adanya konflik itu satu hal yang wajar. Yang penting bagaimana kita menghadapi konflik itu gitu ya. Konflik dalam keluarga itu dapat berupa perselisihan ya, mungkin ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan ya,
adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Ya. Konflik dapat menyebabkan situasi dalam keluarga itu menjadi tidak dapat masing-masing berkukuh dengan menjadi tidak nyaman gitu ya. Oleh sebab itu, perbedaan temperamen itu merupakan salah satu kepribadian ya. Bisa saja orang itu tipe kepribadiannya berbeda-beda sehingga dalam menghadapi konflik itu juga berbeda-beda gitu ya. Sentris ya. Orang yang egosentris itu jadi perbedaan pendapat atau pandangan ya. Tata nilai. Nah, perbedaan pendapat pandangan itu bisa juga karena budaya yang berbeda juga bisa seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga karena kecemburuan pasangan ya, bisa karena keadaan ekonomi rumah tangga, serta sangat dimungkinkan juga karena faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu bisa bisa ada pria lain gitu ya, atau orang lain yang bukan terkait langsung dengan pernikahan itu, tetapi mempengaruhi keharmonisan keluarga. Bahkan bisa juga orang tua ya, orang tua mertua itu bisa juga berpengaruh ya. Nah, yang lain itu juga perselingkuhan ya, perselingkuhan, keuangan, kekerasan ya, gangguan seksual bisa juga. Nah, cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga itu ada berbagai cara ya. Di antaranya adalah intinya sebelum kita bicara ini ya, itu bahwa sebenarnya kalau di dalam konflik ada konflik dalam rumah tangga itu ya, pertama itu sebetulnya masing-masing pihak ya, jadi suami istri itu berusaha menyelesaikan sendiri dulu gitu ya, melakukan introspeksi, kemudian membicarakan, memaafkan dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh dia harus coba melakukan sendiri. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan kasih sayang? Ya, pertama, Islam itu mengajarkan umatnya untuk menyebarkan sikap kasih sayang kepada siapapun di sekelilingnya, termasuk pada pasangan dalam rumah tangga. Ya, sebaik-baik kalian adalah paling baik terhadap keluarganya. Ya, jadi ya berbaiklah pada keluarganya. Ya. Nah, kedua itu menciptakan komunikasi dua arah dan bicara dengan lembut. Ya. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, biasanya masing-masing pihak itu merasa dirinya paling benar, sehingga teguh dengan pendiriannya. Nah, hal tersebut akan membuat situasi benar ya sudah. Nah, ini orang yang sudah seperti ini keras kepala ini nggak sulit ya untuk melakukan ketentraman dalam keluarga. Nah, mintalah pasanganmu untuk duduk dan saling bermusyawarah mencari solusi dari masalah kalian. Jadi kalau kita merasa yang bermasalah ya, yang perempuan merasa bermasalah ya, kita minta suami kita untuk duduk dan bermusyawarah. Sebenarnya apa masalahnya, kita bicarakan bersama, gitu ya. Nah, kecuali kalau yaitu karena dia tidak mau mengatakan apa sih kesalahannya, dianggap harus tahu sendiri lah kan. Nah, ini aliran kebatinan ini ya. Dia harus tahu ya siapa kalau bisa nggak bisa memperbaiki ini ya, kalau tidak tahu apa masalahnya. Sehingga lebih baik terbuka, dibicarakan ya, kemudian dimusyawarahkan.
Nah, dengan bersikap saling mendengarkan ini, permasalahan bisa lebih cepat diatasi dan hubungan itu semakin harmonis. Jika diperlukan, menghadirkan sosok juru damai yang dipercaya. Disepakati. Kita kayaknya kok ya enggak sih dari saudara kita atau orang-orang yang dipercaya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak wanita. Ya. Nah, ini sebagaimana ditunjukkan pada surat An-Nisa ayat 35 ya. Apabila dari kedua orang yang dipercaya itu memang berniat untuk menyelesaikan masalahnya, ya, maka Allah akan memberikan jalan. Ya. Allah akan memberikan jalan. Jadi kalau kita ingin mengadakan perbaikan daya kepada suami dan istri tersebut, ya, sungguh Allah itu maha. Jadi makanya kita ini kalau perlu menghadirkan sosok ini bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga adalah mengendalikan emosi. Saat terjadi konflik itu seringkali pasangan sulit untuk mengendalikan emosi, misalnya marah. Ya. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka apabila salah seorang dari kalian itu marah, hendaklah cepat-cepat berwudu. Ya. Maka kita akan dingin, ya, akan tenang gitu ya. Seseorang yang bisa mengendalikan emosinya dan bersikap lebih sabar itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu saling memaafkan satu sama lain. Bertahan di posisi masing-masing itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Perlu disadari tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi kita itu jangan merasa paling benar gitu ya. Mari kita introspeksi masing-masing. Siapa sih sebetulnya, apa ya kesalahan saya? Jangan selalu menunjuk pada pasangan kita, tapi kita sendiri juga berintrospeksi. Seperti tadi di awal saya sampaikan, berintrospeksi apa tuh sebetulnya kesalahan saya, apa kekurangan saya, sehingga rumah tangga saya itu tidak damai, tidak tentram gitu ya, seperti itu. Selalu saja ada yang nggak cocok gitu ya. Nah, meminta maaf dan memaafkan itu bukan berarti menjatuhkan harga diri loh ya, tetapi justru menunjukkan kadar kedewasaan dalam rumah tangga. Jadi setelah kita itu introspeksi apa kesalahan kita, seandainya kita menemukan mungkin sedikit, dan yang dimintai maaf juga memberi maaf gitu ya, sehingga sudah kita mulai lagi dari mulai lembaran baru lagi seperti itu. Dan tentunya kalau sudah membuat kesalahan, minta maaf ya, jangan diulangi lagi seperti itu. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita mendapati kesalahan pada pasangan kita, gitu ya, kita ingat-ingat apa ya kebaikan dia itu apa, gitu ya. Pasti ada, pasti banyak gitu ya. Kalau enggak banyak kebaikan, kenapa memilih pasanganmu itu gitu ya? Pasti ada banyak kebaikan, ada banyak positifnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya setiap orang tuh punya peluang kesalahan dan kita supaya minta maaf dan memaafkan. Yang kelima adalah menjaga komunikasi dan saling percaya. Ya. Nah ini
fondasi utama dari kekuatan sebuah hubungan adalah tetap menjaga komunikasi dan kepercayaan. Artinya apa? Kita tetap berkomunikasi apapun yang terjadi ya dalam keseharian itu, misalnya dari yang kecil-kecil, mau pergi pamit, kemudian menanyakan apa ya tadi yang terjadi, ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini kan komunikasi, keterbukaan ya. Kelancaran komunikasi dan keterbukaan ini. Sehingga dengan komunikasi yang lancar dan terbuka, maka kesalahpahaman dalam rumah tangga itu bisa diminimalisir. Nah, sekarang tentang mengelola emosi dalam rumah tangga. Sebetulnya mengelola emosi itu tidak hanya menunggu kalau ada konflik ya. Dalam keadaan biasa pun itu sebaiknya emosi kita itu juga kita kelola, karena kita itu tidak pasti ada hal-hal yang kemudian terjadi gitu ya. Jadi misalnya tadi ya sudah disampaikan bahwa itu merupakan salah satu pengendalian emosi, itu salah satu penyelesaian konflik. Tapi sebetulnya emosi itu apa sih gitu ya? Emosi itu ungkapan perasaan positif atau negatif ya terhadap suatu stimulus atau peristiwa yang memuat unsur penilaian, reaksi fisiologis dan perilaku. Nah, kalau kita itu apa bedanya emosi dengan perasaan? Ada yang tahu nggak? Sebelas 12 ya. Emosi dan perasaan. Kalau emosi itu bisa sesaat ya. Jadi perasaan sedang mungkin kalau orang sedang sedih gitu ya, adanya satu stimulus tertentu dia mudah tersulut kesedihannya itu ya, misalnya seperti itu, dia mudah menangis seperti itu. Jadi emosi itu lebih sesaat gitu ya. Nah, tapi yang sesaat itu tidak boleh kita remehkan, karena sesaat itu justru bisa menyulut hal-hal yang tidak baik gitu ya. Gitu. Jadi kita ingat ada emosi positif, emosi negatif ya. Emosi positif itu emosi yang menyenangkan, emosi seperti senang, gembira, cinta, sayang gitu ya. Kemudian emosi negatif itu ada sedih, takut, marah, benci, kecewa, jijik dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya apa stimulus peristiwa itu ya? Stimulus itu berasal bisa dari dalam diri kita ya. Dari kondisi fisik kita, pikiran kita, maupun dari luar diri kita. Jadi lingkungan fisik, lingkungan sosial, atau peristiwa. Ya, jadi kalau dari dalam diri kita itu bisa saja karena misalnya kondisi fisik kita itu tidak pusing gitu ya misalnya ya. Nah, kemudian kita ada adik yang teriak gitu udah marah gitu ya misalnya seperti itu. Aduh, kepalaku mau pecah ya. Nah, misalnya kalau suami datang misalnya ya. Terus langsung naruh tas terus. Nah, padahal si istri ini lagi pusing gitu ya. Nah, terus apa itu gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini karena kondisi dalam diri kita. Bisa juga karena pikiran kita sedang tidak senang gitu ya, kemudian kita mudah tersulut oleh stimulus itu. Nah, kalau dari luar ya itu bisa saja lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan fisik itu bisa ya secara fisik itu misalnya tempat yang tidak menyenangkan ya, berantakan misalnya, aduh bikin emosi nih, kamar saya diberantakin sama adik, atau mungkin suaminya, duh kamarku kok berantakan, ibu ini kok nggak diberesin, nah, misalnya kayak gitu. Ini karena lingkungan fisiknya. Tapi sekaligus juga lingkungan sosial karena ada yang protes gitu ya seperti itu. Lingkungan sosial ya bisa orang lain secara individual maupun secara kelompok gitu ya. Atau peristiwa-peristiwa tertentu. Nah ini semuanya itu stimulus. Nah dari stimulus itu kita melakukan penilaian atas stimulus itu ya. Kita menginterpretasi apa sih maksudnya dia teriak-teriak gitu ya misalnya.
Nah, kalau kita menilainya itu positif misalnya, oh ya mungkin karena tadi berantakan saya belum sempat merapikan gitu ya. Nah, sehingga kita nggak balas marah sama suami gitu ya. Atau jangan-jangan suami tadi masih mungkin ada masalah di kantor gitu ya. Jadi kita mencoba memahami kayak gitu. Nah, penilaian-penilaian seperti itu bisa kemudian mempengaruhi reaksi ya, mempengaruhi respon. Nah, respon kita itu bisa secara respon reaksi fisiologis ya. Kita psikis itu sangat dekat dengan fisik ya. Jadi apa yang kita rasakan itu bisa berpengaruh pada reaksi fisiologis seperti kemudian kita gemetar, berkeringat, mual, jantung berdebar-debar, otot tegang gitu ya, kepala serasa panas dan seterusnya. Nah, hal tersebut terjadi karena proses emosi itu berkaitan dengan aktivitas saraf otonom ya, yang terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Ini kalau yang ada dari kedokteran mungkin sangat paham ini ya. Yang juga dapat meningkatkan produksi hormon adrenalin lebih banyak. Nah, pada saat mengalami emosi itu umumnya diikuti dengan kecenderungan bertindak atau perilaku ya. Tadi Bu Esti responnya seperti apa ya, responnya itu perilakunya ini gitu ya. Kecenderungan bertindak ini belum sampai bertindak ya, tadi mempengaruhi sikap kita. Kan kita berperilaku itu didahului oleh sikap ya. Jadi sikap kita itu tidak setuju misalnya dengan kemarahan suami, maka ada kecenderungan untuk ikut marah gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada kecenderungan bertindak atau perilaku. Bisa saja langsung berperilaku gitu ya. Nah, dan juga ada perubahan ekspresi wajah. Nah, ini emosi ya. Jadi ini gambaran bagaimana sih emosi. Nah, mengapa emosi itu perlu dikelola ya? Memang dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup rumah tangga itu kita tidak lepas dari kehidupan emosional ya. Jadi baik itu dalam keluarga ya, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan di masyarakat, di pekerjaan, di lingkungan fisik, lingkungan sosial ya. Baik yang kita kenal maupun tidak kenal itu bisa menimbulkan emosi. Kita tidak bisa lepas dari emosi. Kita disalip motor aja ya, kita udah naik pitam seperti itu. Ngapain sih nggak pakai rating langsung belok misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kan lingkungan sesuatu peristiwa yang kemudian bisa menyulut emosi. Dari hal yang kecil sampai hal yang berat gitu ya, apalagi dalam kehidupan rumah tangga itu banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi yang ditanggapi secara emosional. Nah, emosi itu memberi warna dalam kehidupan. Bayangkan wis sekarang kalau tidak ada emosi, ya datar gitu aja, bosen gitu ya. Nggak ada senang, nggak ada susah, nggak ada gembira, nggak ada ceria, nggak ada terkejut, kita jadi bosen gitu ya dalam kehidupan ini nggak ada emosi. Nah, tapi emosi yang tidak terkelola dengan baik ini dapat mengganggu hubungan dengan orang-orang sekitarnya, termasuk hubungan suami istri. Ya. Jadi kalau kita tidak mengelola dengan baik, itu akan bisa terjadi sesuatu, mengganggu hubungan. Bahkan bisa juga mengganggu kesehatan, ya, baik fisik maupun mental. Kenapa mengganggu kesehatan? Hubungannya apa? Emosinya tadi kan sangat dekat dengan fisiologis ya. Orang yang punya sakit hipertensi ya misalnya. Dengan kemarahan, dengan emosi ya, itu maka akan menyempitkan pembuluh darah ya. Yang punya jantung ini jantungnya akan lebih cepat dan sebagainya ya. Makanya kalau dalam film-film itu orang kaget itu megang dada itu ya. Itu simbol dari sebenarnya itu ada hubungan. Memang ada hubungan antara ini. Nah, itu
Dan banyak ya penyakit yang tidak menular itu sangat dekat dengan emosi gitu ya. Jadi sangat mudah terpengaruh oleh emosi. Emosinya naik, gula darahnya naik gitu ya. Seperti itu. Banyak sekali. Nah, kemudian emosi ini juga sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu kemampuan individu tentang bagaimana cara memahami, mengelola, mengekspresikan, dan mengontrol emosi dalam diri dan emosi orang lain. Jadi orang yang cerdas emosinya dia akan paham, oh saya sedang marah nih. Saya harus hati-hati kalau bicara, kalau enggak keceplosan. Misalnya kayak gitu ya. Wah, saya sedang, ibu kalau menghadapi orang lain, wah bapak sedang marah nih. Saya nanti dulu minta uangnya gitu ya. Ini kan ini memahami emosi orang lain ya. Wah, suami kayaknya sedang marah-marah nih. Enggak baik saya bilang kalau uang saya habis gitu ya misalnya. Nah, harusnya saya menciptakan suasana yang kemudian tidak membuat emosi itu berkelanjutan. Misalnya seperti itu. Nah, seseorang yang cerdas emosinya itu mampu menahan emosi diri, mengelola dan menata emosi supaya emosi negatif yang dialami tidak meledak-ledak. Nah, ini emosi negatif meledak-ledak ini hanya satu contoh ya kalau misalnya dia marah. Ya. Nah, tapi kan emosi itu banyak, nggak cuma marah ya. Emosi sedih itu bagaimana dia mengelola emosinya supaya tidak sedih berkepanjangan seperti itu ya. Dan kemudian orang yang cerdas emosinya juga mampu mengenali emosi orang lain, dalam hal ini juga suami. Dan juga suami mengenali emosi istri. Nah, bagaimana cara mengelola emosi? Ya, kan kalau misalnya adik-adik ini menghadapi satu peristiwa gitu ya, kadang-kadang langsung reaktif gitu ya, langsung reaktif. Bikin marah, bikin kecewa, bikin apa. Tapi kemudian ada yang menahan diri ya. Aduh, menahan. Nah, sebetulnya menahan itu bagus, memang kita menahan emosi supaya tidak meledak. Tetapi juga harus kita pertimbangkan jangan sampai itu kemudian membuat penyakit ya. Kalau kita banyak menekan emosi itu kan juga bisa menyebabkan satu penyakit ya, seperti itu. Nah, itu nanti harus diikuti dengan kemudian kita melakukan penilaian kembali atas peristiwa yang membuat kita sedih gitu ya, seperti itu. Sehingga pertama memang menekan gitu ya, kemudian supaya tekanan itu tidak berat ya, kita istilahnya kita udari, kita lihat lagi ya, itu supaya tidak menjadi tekanan. Nah, contohnya ini memilih situasi ya. Itu diperkirakan dapat merasakan emosi yang lebih baik. Ini contoh-contoh saja ya. Jadi adik-adik bisa nanti analoginya seperti apa. Contohnya meninggalkan tempat untuk menghindari pertengkaran. Jadi lebih baik saya nyingkir dulu, itu suami saya sedang marah-marah ya. Jadi kalau suami itu memang mengajak berdiskusi gitu ya, kita nggak boleh langsung pergi gitu ya, gitu seperti itu. Tapi menghindari pertengkaran itu sebelum pertengkaran itu. Jadi lebih baik tidak, karena sama-sama emosi, lebih baik jangan ketemu dulu ya, biar saja masing-masing dulu. Kemudian menciptakan suasana yang berbeda sehingga merasakan emosi yang berbeda. Ya, ini sekali lagi saya tadi disampaikan di awal, tidak harus menunggu ada konflik ya, tidak harus menunggu ada konflik. Untuk menciptakan suasana yang berbeda ini juga termasuk memelihara hubungan, memelihara keharmonisan keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya ya udah makan ya asal pokoknya ditaruh di meja gitu, enggak masalah, suami juga tidak protes, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, tapi bisa saja kita ciptakan penataan meja yang berbeda sehingga lebih menarik gitu ya. Aduh, nanti kan suaminya, wah
istriku pinter nih nata meja gitu ya. Nanti juga makin menambah selera dan juga menambah keharmonisan. Nah, kemudian mengalihkan perhatian dari situasi yang membangkitkan emosi. Misalnya mengganti topik pembicaraan yang memancing emosi negatif. Ya. Jadi, misalnya kemarin nonton bola yang satu jagoin ini, yang satu jagoin itu berbeda gitu ya. Nah, jadi ribut gitu ya, dari ribut. Nah, akhirnya udahlah kita bicara yang lain aja. Gitu ya. Ini contoh yang ringan, tapi banyak hal-hal yang berat ya, yang memancing emosi. Artinya kalau memancing emosi itu sebetulnya keduanya itu belum siap untuk membicarakan hal itu gitu ya. Ya lebih baik bicara yang lain dulu. Kalau misalnya kok jadi membicarakan itu jadi panas, udahlah kita bicara yang lain aja gitu ya. Nanti kalau udah tenang kita bicarakan lagi, kita bahas lagi seperti itu. Nah, kemudian mengubah pikiran. Emosi sangat dipengaruhi oleh penilaian atau pikiran seseorang tentang situasi yang dihadapi. Ya, jadi misalnya orang mengkritik ya, mendapatkan kritik itu kan ada yang menerima itu sebagai satu hinaan ya. Wah, dia itu ini menganggap saya remeh gitu ya. Tapi ada yang wah bagus, ini masukan bagi saya supaya kedepannya saya lebih baik, seperti itu. Jadi mengubah pikiran, mengubah apa yang dipikirkan dan dapat memperoleh makna yang lebih baik yang dapat mengurangi gejolak emosi. Nah, mengubah pikiran itu dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian kembali atas situasi yang dihadapi ya. Jadi misalnya kenapa kok suami saya marah-marah, kenapa istri saya kok cemberut saja gitu ya. Nah, ini dia dikira apa kira-kira gitu ya. Nah, kemudian juga bisa mengubah pikiran untuk menurunkan emosi negatif, misalnya mengingat kebaikan orang yang kita benci. Ya, jadi kalau kita sebel sama istri gitu ya, yang mas-mas ini sebel sama istri, nah kita mengingat kebaikan istri, aduh istriku tuh udah dari pagi bangun nyiapin ini ya, nyiapin itu. Nah kan kebaikannya. Demikian juga istri itu mengingat kebaikan suami. Itu untuk menurunkan emosi negatif yang tadinya muncul gitu ya. Mengubah pikiran untuk meningkatkan emosi positif ya, jadi supaya lebih senang, lebih bahagia, contoh membayangkan tempat yang indah dan menyenangkan yang pernah dialami bersama gitu ya. Kemudian berpikir positif atau melihat sisi positif dari situasi yang dihadapi, misalnya mengambil hikmah dari satu musibah ya, gitu seperti itu. Mengubah cara pandang atau berusaha memahami situasi. Kemudian berpikir mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Nah, kalau kita itu kita sudah emosi kita sedang berlangsung ya, kita bisa mengatur respon ya. Mengatur respon. Jadi mengatur respon ini sebetulnya bisa menekan terlebih dahulu apa yang kita alami ya, ditekan gitu ya, kita sabar gitu ya. Tapi kemudian kita bisa juga memulainya dengan cara mengubah respon, dengan cara mengubah perilaku ya, sehingga menurunkan aktivitas parassimpatis yang berpengaruh pada reaksi fisiologis. Misalnya kita menarik napas panjang, kita menurunkan volume suara. Jadi kalau misalnya kita tidak terhindarkan kita bertengkar gitu ya. Nah, untuk tidak makin parah, kita menurunkan volume suara kita. Jangan sana teriak, sini lebih keras lagi, seperti itu ya. Kemudian berhenti menyerang ya, berhenti menyerang. Setelah itu diikuti dengan mengubah pikiran atau melakukan penilaian kembali. Jadi setelah lerem gitu ya, setelah lerem kita pikirkan kembali, apa tuh tadi yang terjadi? Aku kok marah-marah ya sama istri saya? Kok marah-marah sama suami saya? Kenapa ya? Oh tadi tuh saya tuh capek banget sehingga saya tuh bawaannya pengen marah. Nah kalau sudah gitu nanti bisa ketemu lagi sama istrinya, sama suaminya. Maaf ya mas, maaf ya dik yo. Tadi tuh aku marah-marah soalnya gini ya. Yaudah nggak apa-apa mas, aku juga juga paham kok. Pasti kamu lagi capek atau apa gitu ya, seperti itu. Nah sehingga memperbaiki lagi hubungan interpersonal. Ya.
Nah, kemudian dalam kondisi yang biasa gitu ya, dalam kondisi yang biasa, dalam kondisi yang konflik juga kita bisa mengaktifkan saraf sosial kita. Jadi yang dapat berfungsi meningkatkan emosi positif dan meningkatkan kebahagiaan. Seperti misalnya bertutur kata itu ya yang lembut gitu ya. Jadi jangan keras-keras gitu ya. Menyampaikan sesuatu dengan lembut. Kemudian banyak senyum, jangan cemberut aja. Memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan maaf ya. Kemudian juga kita sesekali boleh mendengarkan, memainkan alat musik, ya, menyanyi, menari, mengaji, ya. Kemudian aktivitas lain yang menimbulkan perasaan rileks dan dapat membuat hati itu tenang dan damai, sehingga dapat merasakan emosi yang lebih menyenangkan dan hidup lebih bahagia. Nah, jadi manajemen konflik itu adalah kemampuan individu dalam menghadapi konflik dengan cara yang tepat sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi negatif dalam rumah tangga dan meningkatkan keharmonisan keluarga. Mengelola emosi dapat membantu mengatasi konflik dalam rumah tangga yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan salah satu atau lebih cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Jadi cara-cara yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, mengelola emosi juga dapat membantu menjaga hubungan interpersonal, menjaga kesehatan, dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Demikian, adik-adik, kayaknya waktunya juga sudah kelebihan ini ya. Baik, terima kasih banyak Bu Esti. Masya Allah sangat relatable dan sangat aplikatif seperti itu. Oke, baik. Sudah ada satu orang yang raise hand dan hendak bertanya. Silakan kepada Bapak Yusuf Afandi untuk bisa open mic dan bertanya langsung kepada Bu Esti. Silakan, Bapak. Ya. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Ibu tentang bisa lebih dekat mic-nya Pak, agak kurang jelas. Ya, saya tertarik dengan tadi faktor penyebab konflik adalah salah satunya orang tua ya Bu ya. Bagaimana kita membedakan Bu? Kadang saya ini pernah merasakan anak itu kan memang salah satunya adalah patuh terhadap orang tua. Nah, saat berumah tangga itu kadang timbul beberapa dilema Bu ya. Ini urus orang tua tapi selisih paham dengan keinginan istri. Ini bagaimana cara kita memanajemen bila kita timbul keinginan istri dengan saya sebagai suami dan orang tua ini berbeda. Saya kadang bingung Bu, ngambil keputusan yang mana. Kadang ada beberapa hal yang berselisih. Seperti itu, mohon saran Bu Esti bagaimana untuk mengambil keputusan dalam 3 hal yang berbeda kadang antara suami, istri, dan orang tua. Terima kasih Bu Esti sebelumnya. Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau Mbak? Monggo Bu, dijawab dulu. Langsung ya, supaya nggak lupa ya. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yusuf ya. Jadi ini saya ingin mengklarifikasi apakah ini masalahnya sama, tetapi ada perbedaan keinginan begitu, Bapak? Untuk masalah sama itu, kadang masalah sama, ya. Ya, memang untuk masalah ini itu harus duduk bersama gitu ya, menurut saya. Duduk bersama, kita dengarkan masing-masing alasannya, kemudian kita berusaha untuk berusaha memahami itu belum tentu langsung menyetujui ya Pak ya. Kita memahami dari sudut pandang dia gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian untung ruginya bagaimana gitu ya, itu dengan musyawarah itu saya kira ya mudah-mudahan itu bisa diterima gitu ya. Nah, untuk membuka bahwa istri atau anak itu juga bisa menerima gitu ya, itu
kita memang mencoba mereka supaya tahu bahwa kita itu juga menerima, mau mendengarkan alasan mereka. Nah, harapannya mereka juga mau mendengarkan alasan kita. Seperti itu, sehingga masing-masing nanti bisa berargumentasi, insya Allah nanti bisa capai kesepakatan. Kira-kira seperti itu, Pak Yusuf. Ya. Bagaimana Pak Yusuf menjawab? Menjawab tidak. Oke. Baik. Kemudian ada lagi ini dari Bapak Muhammad Afandi Surya. Silahkan open mic, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Oke. Silahkan Bapak. Izin bertanya ya Bu. Ya. Ketika terdapat konflik yang susah untuk dicari solusi, mana yang masih bisa dilakukan adaptasi siapa yang harus memulai adaptasi, suami atau istri? Bagaimana kalau dua-duanya tidak mau mengalah? Ya. Mungkin hanya butuh waktu yang lebih panjang untuk mendiskusikan. Jadi barangkali perlu ditunda dulu pembicaraan tentang sesuatu itu ya, Bapak ya. Itu tentang konflik itu. Kemudian dibicarakan lagi. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan, misalnya memang kesulitan, kita mencari orang yang kita percaya untuk berpendapat seperti itu. Tapi untuk seperti ini mungkin tidak mudah juga ya, kita membuka masalah kita kepada orang lain itu juga sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Nah, dalam hal ini ya memang perlu kesepakatan bahwa gimana nih kita tunda masalah kita untuk mungkin nanti dibicarakan lagi di lain waktu gitu, perlu ini, atau mungkin ya memang salah satu harus legowo untuk bukan mengalah ya, mengalah itu bukan berarti kalah ya, tetapi meredam dulu, kemudian lebih mendengarkan alasannya gitu ya, seperti tadi juga sama gitu ya, mendengarkan alasannya supaya setelah mendengar alasannya kita juga harapannya mau didengar alasannya gitu, seperti itu. Gitu Bapak Afandi. Oke, baik Bu, makasih Bu. Ya. Semoga membantu ya Bapak ya. Selanjutnya ini ada dari Bapak Nugi. Silakan Bapak Nugi untuk open mic dan bertanya kepada Bu Esti. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya saya belum berkeluarga, jadi belum terlalu paham. Cuman lebih ke pertanyaannya itu, kenapa KDRT itu yang saya lihat itu sering terjadi gitu dalam rumah tangga? Apakah salah satunya karena konflik manajemen yang kurang baik, dan bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi, terutama kepada calon-calon atau orang-orang yang mau menikah? Apakah itu juga pengaruh dari psikologis juga, atau hal-hal yang bisa menyebabkan kekerasan itu terjadi gitu Bu? Itu aja sih paling Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Nugi ya, Mas Nugi, karena belum nikah tak panggil Mas. Ya, jadi gini ya, KDRT itu memang faktornya banyak ya. Yang pertama juga itu kan perilaku ya, bisa karena kepribadiannya gitu ya, temperamental gitu ya, dan kurang bisa memahami orang lain gitu ya, termasuk pasangannya, seperti itu ya. Nah, tapi dalam pada itu pasti didahului oleh adanya konflik ya. Jadi KDRT muncul karena adanya konflik, karena adanya perselisihan, adanya benturan atas hal-hal yang berbeda antara suami dan istri. Nah, tentunya sebelum terjadi supaya tidak terjadi KDRT itu juga kebiasaan untuk komunikasi dengan baik itu sangat dituntut ya, keterbukaan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Mas Nugi belum menikah itu
keterbukaan itu bisa dirintis sejak pacaran gitu ya, seperti itu. Jadi saling terbuka, saling memahami sehingga tidak terjadi KDRT gitu ya, seperti itu. Jadi karena sudah terbiasa, tapi kalau sudah tidak terbuka sehingga nanti kan orang yang menikah itu kan dari dua sumber yang sangat berbeda ya, latar belakang yang sangat berbeda. Nah, mungkin saja kaget gitu ya. Nah, sehingga bagaimana supaya tidak kaget gitu ya, ada perkenalan gitu ya, seperti itu. Dan juga ya itu tadi kita mencoba terbuka, apa yang mungkin saja itu bisa saja misalnya keterbukaan itu sampai pada mengungkapkan saya itu mudah marah loh, kamu enggak gitu ya, marahnya seperti apa, nah kan bisa diantisipasi ya. Ya orang marah itu kan biasa asal ada sebabnya memang jelas, jangan sampai kita sampai marah sehingga kita bicara sebelum marah seperti itu misalnya, seperti itu. Jadi itu bisa dicegah ya dengan keterbukaan. Jadi kalau misalnya nanti kemudian jangan takut nikah gitu ya, jadi ya itu bisa dicegah, kemudian saling menghargai, saling menerima apa adanya gitu ya, sehingga tidak terjadi KDRT seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya memang itu tadi. Ya. Baik, Bu, silakan lanjut, Bu. Ya, ya itu jadi intinya bahwa memang keterbukaan itu yang perlu dijaga gitu ya, seperti itu. Nah, apakah menjawab itu, Mas Nugi? Bagaimana Mas Nugi? Apa bisa menjawab? Jadi keterbukaan komunikasi mengetahui diri kita dan ke pasangan ya, Bu? Iya. Kurang lebih seperti itu. Harapannya dapat mencegah KDRT seperti itu ya, Bu ya. Kemudian dari yang raise hand lagi ini ada Ibu Haryanti Mustika. Silakan Ibu untuk unmute. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf sebelumnya, kan rumah tangga ini tidak hanya terkait suami dan istri ya Bu, anak juga masuk ke dalam rumah tangga. Sebagai anak, menurut saya, misal orang tua itu melakukan sesuatu hal yang salah dan itu perlu ditegur gitu Bu. Nah, manajemen emosi ini kan tadi menurut Ibu ada perlunya kecerdasan emosi juga kan. Nah, dari kecerdasan itu kan kita bisa membaca emosi dari orang tua. Nah, dari situ menurut Ibu di waktu kapan saja kita bisa menyampaikan hal teguran itu kepada orang tua tanpa menyakiti hatinya Bu, karena kan kekhawatiran dari anak kita menegur orang tua memandangnya itu kayak gak sopan atau bagaimana, tapi menurut kita itu kayak orang tua yang dilakukan orang tua itu perlu diperbaiki gitu Bu. Jadi bagaimana cara menyampaikan emosi tersebut yang tapi penyampaiannya itu masih tidak akan menyinggung perasaannya mereka gitu Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Haryanti. Ya, yang perlu dilakukan adalah menyampaikannya itu tidak pada saat kondisi emosi, ya. Jadi kondisi biasa, kondisi sedang seneng gitu ya, misalnya, Bu, aku tuh nggak suka loh, Ibu kok kalau ngomong sama Bapak tuh keras-keras gitu, Bu agak lembut gitu ya, Bapak kaget loh, gitu ya, misalnya kayak gitu. Ke Bapak juga gitu. Bapak tuh suka marah-marah sama Ibu, padahal Ibu tuh udah capek loh seharian. Oh, jangan gitu sama Ibu, sampaikan baik-baik. Saya tuh suka takut deh kalau Bapak Ibu bertengkar. Kayak gitu loh, misalnya seperti itu. Jadi itu dalam kondisi yang mereka sedang tidak bertengkar, sedang tidak konflik. Kalau mereka sedang ini, wah malah nanti sekaligus didamprat. Gitu. Jadi intinya ya kita harus lihat-lihat ya, lihat-lihat situasi. Dan itu penyampaiannya itu juga itu seperti himbauan ya, dalam kondisi yang aku tuh sebenarnya takut loh kalau Bapak Ibu tuh bertengkar gitu ya, gitu. Jadi tetap disampaikan secara baik-baik tapi melihat situasi. Itu Mbak Rianti.
Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Kemudian ada lagi nih dari Mbak Dian atau Bu Dian, silakan Ibu di open mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Esti. Izin saya Waalaikumsalam. Ya. Apakah terkait faktor pendapatan perempuan yang lebih besar daripada pendapatan dari pihak laki-laki perlu menjadi pertimbangan pihak perempuan dalam memilih pasangan? Dan apakah ini menjadi salah satu faktor konflik yang perlu dikhawatirkan di masa mendatang? Kemudian yang terakhir, bagaimana pandangan Ibu terkait sikap yang perlu kita tanamkan sejak kini untuk mengelola emosi terkait dengan perbedaan pendapatan ini? Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Jadi tentang mengantisipasi adanya perbedaan itu, kalau itu belum nikah ya, bisa saja itu disampaikan gitu ya. Menurut pendapatmu gimana? Kan sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira bagaimana ya perasaannya kalau suatu saat si istri itu pendapatannya lebih besar kayak gitu ya. Nah, terus kalau memang sudah mungkin dulu belum sempat dibicarakan karena belum punya gaji. Nah, setelah nikah gajinya memang lebih besar si istri. Nah, tergantung ya sikap istri itu sendiri supaya tidak menyinggung suami gitu ya. Jadi apa namanya, kita apalagi terus terang bahwa gajimu itu lebih kecil, gajiku lebih besar, sehingga aku suka-suka aku mau kemana, mau ini kan itu gajiku sendiri ya, tidak demikian. Jadi kita menyampaikannya bahwa alhamdulillah, kita syukuri saya bekerja, tabungan kita bisa tambah banyak ya Mas, gitu ya seperti kita. Jadi itu uang kita gitu ya, jangan terus apa namanya, ini uangku loh ya, memang sebetulnya gitu ya, uang suami itu uang istri, uang istri. Jadi istri sebenarnya uangnya lebih banyak gitu ya kalau kerja, tapi kan nggak begitu ya. Jadi untuk keharmonisan keluarga ya kita syukuri bersama, ini rezeki kita, mungkin ini rezekiku karena menikah denganmu gitu ya, kayak gitu. Jadi kita hargai berapapun apa namanya gaji suami ya, dan itu sudah kita sadari seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya, kita hargai dan kita coba untuk misalnya apa kalaupun misalnya sampai terucap oleh suami, wah mentang-mentang kamu loh nggak gitu kan, itu yang menyampaikan kamu, aku kan nggak mengatakan seperti itu ya. Ini alhamdulillah artinya kita bisa menabung lebih banyak, nanti kalau butuh apa-apa kita syukuri saya dapat kesempatan bekerja dengan gaji yang lebih besar seperti itu gitu. Jadi sekali lagi tergantung dari ini, bahkan istri yang tidak bekerja, suami yang gajinya besar pun bisa timbul konflik kalau istrinya terlalu menuntut kan gitu. Sebaliknya suami yang punya gaji besar bisa saja tidak terjadi masalah kalau suami istrinya ini tidak membesar-besarkan miliknya gitu loh, seperti itu. Jadi konflik itu sebenarnya bisa dari mana saja, cuma untuk mengantisipasi ya kita sampaikan. Kalau belum terjadi pernikahan ya kita diskusikan itu menjadi satu topik obrolan gitu ya, sehingga nantinya itu bisa diantisipasi. Kalau itu nanti terjadi pada saat pernikahan ya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gitu Mbak Dian. Semoga Mbak cukup Dian menjawab ya Mbak Dian ya. Gimana? Mbak. Iya, makasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dengan open mic? Ini ada yang tanya lewat komen Ibu dari Ibu Anek Iftitah. Manajemen emosi saat ada serangan husband blue Ibu. Nah, saya bingung husband blue ini apa? Atau Ibu Esti tahu husband blue ini apa? Nggak tahu. Apa ya? Apa karena Mbak? Saya tanya baby blues ini, bukan husband blue. Iya. Iya. Ibu Ani, apa ini husband blue? Mungkin saya nanti takut salah menginterpretasikan yang dimaksud. Belum muncul lagi nih dari Ibu Ani-nya. Mungkin sambil menunggu Bu Ani memberikan respon untuk meminimalisir untuk
efisiensi waktu, Ibu Esti bisa memberikan closing statement seperti itu ya, Bu. Iya, nanti mungkin Ibu Aninya bakal muncul gitu. Ya, jadi intinya bagi adik-adik yang belum nikah, jangan takut nikah ya, karena konflik itu bisa terjadi di mana saja, dan kita hadapi konflik itu dengan cara-cara yang baik ya. Kita beragama Islam ya, kita ikuti dengan ajaran agama Islam ya, seperti itu. Nah, kemudian mengelola emosi itu tidak harus menunggu konflik gitu ya. Dalam keadaan biasa, emosi kita dalam kehidupan sehari-hari itu, karena emosi itu ada dalam kehidupan kita gitu ya, dari yang paling kecil sampai berat gitu ya, situasi emosional itu. Nah, itu perlu kita kelola supaya menjaga keharmonisan keluarga gitu ya. Nah, keluarga tapi tadi sudah disampaikan, memang keluarga itu bukan berarti harus suami istri, tapi orang yang rumah tangga ya. Rumah tangga itu tidak, tapi dalam rumah tangga itu bisa saja terdiri dari suami istri, orang tua, ponaan dan sebagainya itu ya. Nah, itu dalam satu tempat itu dalam satu rumah tangga. Nah, itu syarat cara-cara yang tadi disampaikan ya, dengan mengendalikan emosi, dengan memaafkan, dengan komunikasi dan sebagainya, itu kita coba ini. Nah, bagaimana kalau kita itu gagal dalam menyelesaikan, ya kita datangkan juru damai gitu ya, keluarga dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Insya Allah kalau kita itu bertengkar, kata kita kembalikan dulu tujuan nikah itu apa. Nah, kita kembalikan ke tujuan kita supaya ada jalan keluar. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik. Itu kira-kira mudah-mudahan semuanya yang sudah menikah tambah harmonis, tambah bahagia, yang belum menikah segera mendapatkan jodoh dan jangan takut nikah gitu ya. Ya Ibu, ini ada pertanyaan terakhir pemanis penutup ya. Ini Mas Nugi bertanya lagi, kalau haid itu mempengaruhi emosi nggak Bu sama cara suami mengatasi hal tersebut? Ini penting ya Bu ya. Ya. Memang pada saat haid itu secara hormonal itu mempengaruhi kondisi emosi gitu ya. Dan ya ini suami aja memaklumi aja kalau istrinya kadang-kadang kan suka marah-marah atau apa gitu ya, seperti itu. Atau dari perilakunya males-malesan misalnya seperti itu. Nah, ini kondisi seperti ini nih memang harus dipahami gitu ya, si suami gitu ya, suami memahami istri, tapi juga istri jangan memanfaatkan waktu ini ya. Jadi kalau memang dia enggak masalah tetap enjoy gitu dalam kehidupan berumah tangga gitu ya. Ya, tapi tetap menjaga hubungan, komunikasi yang baik, suasana yang menyenangkan itu. Nah, baik, terima kasih dan to the point ya Bu ya, solutif seperti itu. Baik, karena di sini tugas saya sudah selesai, saya kembalikan acaranya kepada MC kita, Mbak Kori. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.